di dilempar mic-nya itu. Kasih aja Nah, iya dioper mungkin ya biar cepat. Nah, oke. Kalau tren pass the brush, ini pass the mic gitu ya. Nah, silakan Mas. Terima kasih. Tadi nggak pakai mic, suaranya habis puasa soalnya. Siap. Bisa aja Bib. Ya, sebelum bertanya saya boleh nanggapin tentang poster. Boleh, Ya, boleh Bang. ya Mak. Nama Romi dari Harian Terbit terkait poster. Kalau saya melihatnya ini Mas Anggi ya, kayak sebuah mangkok ya, ada cabai merah gitu, terus pedes pula gitu kan. Terus karena Luna Maya familiar, jadi orang tahu bahwa yang di situ adalah Luna Maya gitu, yang siap disantap gitu. Ya, artinya cabenya ya, maksudnya bukan cabai itu di mangkok kan enak kalau dicocol, kalau mamanya Ini kayak bakso ya sebenarnya ya. gitu, kalau saya melihatnya itu. Oke, terlepas dari itu Efek puasa. Mas Anggi, Tapi Mas, kalau Mas ngeliatnya seperti itu, is it a good thing or is it a bad thing? So. Jujur aja Mas, nggak apa-apa. Harus dicoba dulu sih, is it good or not. Aduh. Ya, kalau Mas lihat gitu tuh jadi atau menarik perhatian untuk ke bioskop? ya not bad sih menurut saya. Oke. Anjir. Tapi karena ini puasa jadi nggak dikaitkan dengan makanan gitu, nanti batal. Nah, itu lapar. Nggak jauh, bukan makanan, santapan. Oke, menanggapi tadi Mas Anggi sampaikan bahwa tadi pusing terkait ngadepin LSF gitu ya, gitu terkait poster gitu. Karena memang kalau saya lihat sih bukan di posternya ya Mas Anggi, justru di dalam tadi itu di trailernya itu kan gitu, adegan-adegan yang kekerasan ya, tadi potong tangan saya lihat, terus juga Luna Maya menjilat apa gitu ya, kayak daging terus ada kepala gitu ya. Terus juga kekerasan, cuman kalau yang adegan-adeganan yang 21 ke atas ya kan nggak ditampilkan gitu. Nah, sejauh mana terkait Mas Anggi menghadapi LSF itu, apakah hanya di poster saja atau di isinya juga Mas gitu? Karena kan isinya kita belum melihat semua gitu. Itu aja sih Mbak MC, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak MC. Ya siap, kita kan manusia ya, bukan nabi boy. Siap, silakan. Ya, kita menghadapinya di semuanya sih, Mas. Di poster, sehingga kita bikin poster kedua. Di trailer juga yang ini kita membuat versi keduanya. Sebenarnya 3 versi bahkan. Versi yang aman untuk semua umur, untuk di semua sinema. Kita shotnya yang darah kita ganti-ganti. Terus satu lagi juga kita bikin ada satu platform khusus yang emang nggak boleh ada senjata sama sekali gitu kan. Jadi kita bahkan bikin 3 versi untuk teaser trailer ini gitu. Tapi filmnya mudah-mudahan satu aja ya. Filmnya sekarang kemarin sudah ditinjau, sudah diberikan dari LSF apa aja yang ya mereka berharap sih direvisi gitu, diganti gitu, menghimbau. Ya salah satunya ada bukan cuma kekerasan, bukan cuma yang 21 plus, tapi juga ada joke-nya beberapa yang disentuh juga gitu, yang dihimbau juga untuk diganti atau dihilangkan. Bahasanya adalah dibuat lebih ramah. Kita nggak tahu sih mau sambil senyum gitu kan, bagaimana gitu. Jadi masih kita lakukan ya itu, masih diskusikan dan lagi di edit terus. Kita mau kirim lagi ke LSF segala macam. Mungkin akan ada beberapa diskusi lagi ke depannya gitu ya. Jadi bikin film tuh di sini bukan susah dibikinnya doang, tapi ternyata mau ditayanginnya juga ya melewati proses yang begitu ya, membuat lebih sabar lah gitu, membuat lebih dewasa. Aduh, didewasakan oleh proses pembuatan film ya. Luar biasa sekali. Baik, oke, selanjutnya masih ada dari rekan-rekan media yang mau bertanya? Ini nggak masalah loh, langsung aja mungkin berdiri. Ya, silakan Ibu. Saya nanti dari Cinemax. Ini barusan scroll di sosial media, film Gundik ini kan agak kaget juga ya. Definisi Gundik itu kan tentang perempuan dan kekuasaan yang sudah bukan menjadi hal baru. Ada juga positif atau negatif tanggapannya.
jadi penasaran aja, para case-nya itu sama Pak Andi sendiri apa sih yang terpikir pada saat membuat film ini, kalau para case pada saat masuk ke judul yang bisa dikatakan agak kontroversi. Itu aja, makasih. Makasih. Jadi satu kata ya, mungkin setelah ada gundik gitu ya, apa yang terpikirkan gitu? Aku itu sebenarnya sebelum kakek sih. Sebenarnya gundik itu kan ya tergantung perspektif kita melihatnya sih. Kalau misalnya kita melihat itu, mungkin sekarang dilihat itu lebih negatif karena itu adalah istri simpanan. Saya yang sebenarnya kan gundik itu adalah istri tidak sahnya para raja-raja atau pejabat atau ya itu ya, istri tidak sahnya. Tapi pada zaman dulu, zaman kolonial itu, zaman Belanda, gundik itu dari perspektif rakyat Indonesia itu sebuah posisi yang terhormat kan. Seorang nyai gitu kan, kayak Nyai Tosoro gitu kan, kayak banyak lah gitu kan ya, nyai-nyai yang emang kedudukan itu tinggi di mata masyarakat Indonesia pada saat itu gitu kan. Tapi dari kolonialnya yang ya mungkin negatif istri simpanan segala macam. Jadi selalu ada dua koin untuk melihatnya sih gitu kan, dimana kita mau melihatnya aja gitu kan. Nah itu yang kita sebuah topik yang menarik untuk kita bahas sebenarnya gitu. Dan ini di dalam film ini akan jauh lebih layering daripada itu gitu kan, bukan cuma person to person gitu kan. Jadi kalau kabarnya juga semua raja-raja Jawa mempunyai gundik gitu kan, dan gundik itu pun ada yang dari alam sini dan dari alam yang lain kayak gitu. Jadi itu yang akan kita bahas nih di film ini gitu. Kalau dari Kak Luna gimana? Mungkin tadi setelah mendengar kata gundik, apa tuh? Menurut aku ya mungkin persepsi orang, benar tadi kata Anggi gitu, bahwa kalau kita bicara dari sejarah kata gundik itu adalah bisa dibilang kata lain dari selir lah ya, atau istri kedua dari raja-raja segala macam. Cuma mungkin persepsinya jadi negatif karena memang menjadi yang kedua gitu. Kalau zaman sekarang kan orang bilangnya pelakor gitu kan, bahasa trennya lah. Padahal sebenarnya kalau pelakor yang bahasa sekarang itu belum tentu negatif juga gitu. Memang mungkin ada persetujuan dari kedua belah pihak gitu. Kita kan nggak pernah tahu karena yang kita lihat cuma dari sisi luarnya saja. Tapi oke, itu untuk nggak perlu dibahas lagi. Tapi kalau untuk aku dari sisi sebagai seorang seniman ya, seorang sebagai aktor gitu atau dari keaktoran gitu, kita selalu pengen men-challenge apapun perannya gitu. Kita selalu semakin liar perannya, semakin di luar nalar, ibaratnya di luar dari kehidupan saya sebagai Luna Maya. Itu kan kita pengen masuk ke dunia yang nggak pernah terpikirkan gitu. Jadi itulah menyenangkannya menjadi seorang aktor. Kalau menurut aku ya, yang membuat aku selalu berani untuk do something yang di luar seorang Luna Maya gitu, karena itu adalah peran gitu, dan itu yang menyenangkan menjadi seorang aktor menurut aku. Jadi pada saat menerima challenge yang seperti ini, itu tuh menurut aku tuh jadi kayak masuk ke taman bermain, dan kita masuk kayak ke dunia fantasi yang sebenarnya kayak wah ini dunia apa sih gitu, dan sangat apa ya, dan jujur gitu setelah kita keluar dari apapun proyeknya, setiap peran itu harus mendewasakan kita sih sebenarnya, harus membuat kita jadi orang yang lebih baik. Itu baru benar-benar thank you, itu baru benar-benar kita benar-benar mengamini dan mengerjakan pekerjaan kita dengan baik gitu. Tapi kalau suatu peran itu tidak memberikan impact ke kita, hanya kita lakukan hanya demi yang penting gue kerja, yang penting gue dapat duit, itu harus dipertanyakan lagi kecintaan kita terhadap pekerjaan kita gitu. So for me kontroversial atau pro dan kontranya itu banyak. Itu tuh di luar pemikiran aku sebagai seorang aktor untuk menjalankan itu. Itu hanya satu. Kalau kontranya itu adalah kendala, ya kontroversialnya itu bisa dianggap challenge. Tapi kalau dari keaktoran tuh aku merasa bahwa dengan abis main ini, gue tuh belajar sesuatu gitu. Menjadi nyai ini itu nggak enak banget gitu. Dunianya gelap, tidak ada kebahagiaan, ambisi yang terus menerus. Dan aku belajar gitu, untungnya Luna nggak gitu. Walaupun dia ada ambisi yang terus menerus, tapi nggak menjadikan dia jadi buta dan mengambil langkah yang tidak gitu. Itu yang aku pelajari. Jadi aku selalu craving for peran-peran yang di luar
yang aku bisa kerjakan gitu sebagai seorang Naya gitu. Mau itu tiba-tiba one day ada film perang jadi seorang tentara perempuan misalkan, kan kita nggak pernah kebayang, aku nggak pernah masuk ke dalam situasi itu gitu. Jadi memang menyenangkannya di pekerjaan kami ini ya itu sih Mbak gitu, apapun apa ya perspektif orang gitu itu udah di luar kemauan aku sih gitu, kurang lebih gitu sih. Luar biasa, boleh kita kasih tepuk tangan. Meaningful banget ya jawabannya, terima kasih banyak Kak Luna. Selanjutnya mungkin kita pengen tahu dari Kak Ratu sendiri, gimana? Sorry, pertanyaannya gimana? Setelah mungkin mendapatkan mungkin naskah, Gundik. Yang aku tahu Nyai, aku tahu gitu. Jadi ya waktu akhirnya aku mencari tentang Gundik ini ya keren sih sebenarnya. Soalnya kan sebenarnya Gundik ini tuh kalau dari sisi positifnya dia nggak kayak pelakor juga nggak sih? Kan kalau pelakor tuh kan sekarang negatif banget ya konotasinya, negatif banget. Nah sekarang tuh malah di TikTok itu tuh pelakor diganti lagi nama jadi Gundik. By the way, Jadi tren lagi ya. iya jadi tren lagi, jadi Gundik budak, ini gundik, tren budak, ya. gundik gitu. Dan sekarang tuh ada lagi Ani-Ani kan. Jadi namanya yang Enom-enom. berbeda ya. Itu untuk nama yang berbeda-beda itu menurut aku sesuai pandangan masing-masing aja sih. Gitu. Udah sih, gitu aja. Jadi merasa bahwa ini adalah film ini nambah kosakata ya. Iya. Aku tambahin dikit juga ya, karena sebenarnya kalau Gundik itu apa ya, posisi atau status yang ada dari zaman, Betul. Bukan- Di zaman bukan kerajaan. baru gitu. Setuju. Dan sebutan kalau zaman dulu mana ada pelakor, kan nggak ada. Nggak ada ya. Jadi memang sebutannya Gundik, dan memang kebetulan zaman dulu yang punya istri kedua atau selingkuh atau apa hanya orang yang punya posisi tertentu sih. Iya, jadi nggak, maksudnya jadi mereka ini punya posisi yang cukup dilihat. Betul. Bangsawan gitu ya. Jadi memang siapapun yang menjadi Gundik, seorang raja, bangsawan, bahkan bupati zaman itu atau apapun itu posisinya, memang punya posisi yang dilihat gitu loh. Luar biasa. Jadi memang dari film Gundik ini juga sebenarnya mengangkat sedikit mengenai sejarah ya. Orang jadi mulai bertanya-tanya arti sebenarnya dari Gundik itu apa. Luar biasa sekali. Kalau dari Om Agus gimana nih? Kalau Gundik memang tidak bisa diakui, tapi banyak keputusan-keputusan atau apapun itu terpengaruh dari si Gundik ini. Dan Jadi- setelah mendapatkan tentunya tawaran untuk bermain film Gundik